Keterbatasan fisik bukan jadi halangan untuk berprestasi. Tetap semangat dan berjuang. Saya David Jacobs, saksikan saya hanya di Lensor Podcast. Halo mitra olahraga, ketemu lagi barengan gue Aziz di Lensor Podcast. Karena hanya di sini saatnya olahraga yang bicara. Ya, seperti biasa bukan Lensor Podcast kalau nggak bisa mendatangkan atlet-atlet ternama, atlet-atlet yang menginspirasi, dan juga atlet-atlet yang penuh prestasi. Dan hari ini gue mendatangkan salah satu atlet yang sangat luar biasa, di mana beliau adalah seorang atlet para tenis meja yang kemarin mengharumkan nama Indonesia di ajang Asian Para Games di Solo. Berhasil meraih 4 medali emas. Dan, wah ini sangat menginspirasi banget ceritanya. Langsung kita sambut, ini dia, Bung David Michael Jacobs. Ya. Halo. Apa kabar, Bung? Baik. Puji Tuhan, baik. Biasa kalau orang timur kita panggil Bung biasanya. Tapi hari ini kita panggil Bang ya, Bang ya? Siap, Bang aja. Bang aja ya? Bang, karena udah lama di Jakarta. Iya. Oke, Bang, apa kabar nih? Kemarin bisa meraih 4 medali emas. Wah, ini luar biasa banget nih. Ya. Tapi kalau sebelum ngomongin itu, saya mau nanya nama dulu deh. Nama dulu, Bang. Nama Abang ini sebenarnya David Michael Jacobs. Saya kira itu orang luar negeri gitu, Bang. Orang Manchester atau Liverpool gitu. Ya enggak, orang tua kan saya kan memang keturunan orang Ambon, Maluku. Oh, iya, Ambon. Terus ya orang tua kasih nama itu, David Jacobs. Jadi Jacobs tuh marga sih. Oh, marga. Marga, jadi ada marga Jacobs. Jadi ya kayak orang luar lah, padahal asli orang Indonesia. Iya. Saya pikir tuh, wah, ini tamunya dari luar negeri nih. Atlet luar nih. Ternyata ini adalah Bang David. Bang David memang sudah namanya memang kemarin sempat ramai juga ya diperbincangkan karena berhasil meraih 4 medali emas di Asian Para Games. Siap. Sangat luar biasa. Ceritanya gimana sih, Bang, sampai bisa meraih 4 emas itu? Ya ceritanya panjang ya, maksudnya dari mana nih? Maksudnya sejak kenal tenis meja atau dari gimana? ini cerita perjuangan dulu, Bang. Perjuangan dulu. Perjuangannya seperti apa sih kemarin bisa sampai meraih 4 medali emas? Ya kalau di Solo kemarin kan memang Indonesia kita di para tenis meja kita memang sebagai tuan rumah menargetkan juara umum. Juara umum dan saya main di 4 kategori, di tunggal putra, ganda putra, ganda campuran, sama bergu putra. Itu semuanya emas. Dan saya main di kelas 10, Mas. Di kelas 10 itu kalau di para tenis meja itu ada klasifikasi disabilitasnya, ada yang kursi roda, ada yang seperti saya. Ini saya di kelas 10. Kelas 10 itu ya istilahnya paling level yang paling rendah lah. Disabilitasnya paling sedikit. Itu di kelas 10. Oke, itu berarti ada kriteria-kriterianya ya berarti ya? Iya, jadi kelas 10 saya nggak ngelawan yang atlet kursi roda gitu. Jadi saya ngelawan hanya yang kurang lebih disabilitasnya hampir sama dengan saya. Jadi semuanya kemarin bisa dapat emas, ya puji Tuhan, bersyukur lah. Tapi ini pengalaman Mas di SEA Games ini Asian Para Games ini berapa pertama atau udah berapa? Enggak, saya udah yang kelima lah, Mas. 5 ya? 2011 di mana tuh? Di Solo juga. 2011 kita tuan rumah juga. 2013 di Myanmar. 2015 di Singapura. 2017 di Malaysia. 2019 kan ini di cancel. Iya. Di cancel di Filipina tuh di cancel. Terus ini 2022 harusnya 2021 di Vietnam. Tapi diundur menjadi 2022 dan Vietnam kan nggak siap juga. Betul. Cuman ada SEA Games, para gamesnya nggak siap. Jadi di Indonesia. Jadi selama ASEAN, kalau untuk ASEAN ya. Iya, ASEAN. Untuk ASEAN nih, ya saya belum pernah, saya selalu mendapatkan emas, Mas. Selalu emas ya berarti? Ya, jadi 5 kali itu. Nggak pernah lolos ya? Ya, 5 kali ASEAN Para Games saya emas terus. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, Mas. Iya, bicara Asian Para Games kemarin ya, ini kan istilahnya apa ya, lebih kepada, suatu kebanggaan juga ya buat kita, karena ya kemarin harusnya bukan kita tuan rumah kan, terus kita ditunjuk sebagai tuan rumah akhirnya. Bang Yakob sendiri melihat kemarin itu gimana?
Ya pastinya sebagai atlet ya pasti sangat maksudnya senang, bersyukur akhirnya ASEAN Para Games yang terakhir kan kita 2017, 2019 di Filipina di cancel, 2021 itu harusnya di apa? Vietnamnya nggak siap untuk Para Games-nya. Akhirnya tuh Pak Ketua Umum kita, Pak Ketua Umum Pak Seni Marbun, dia mungkin berbicara dengan Kemenpora atau dengan Pak Presiden. Akhirnya ya meminta untuk kita menjadi tuan rumah karena kasihan juga nih atlet-atlet Para Games Indonesia ini sudah lama tidak bertanding kan, sudah lama tidak bertanding dan memang kita memerlukan kompetisi untuk atlet-atlet disabilitas ini untuk bisa mengharumkan nama bangsa. Oke, kalau bicara olahraga di Para Games itu sebesar apa sih peluang kita, Mas? Maksudnya persaingan kita gitu? Persaingan ya? Di ASEAN gitu? Kalau di ASEAN memang kita selalu bersaing dengan Thailand ya? Untuk mendapatkan juara umum. Jadi ganti-gantian. Tapi 2 kali terakhir ini 2017 dan kemarin di Solo Indonesia bisa juara umum. Oh luar biasa ya. Itu juara umum kita ya. Ya. Sebelumnya juga kita pernah juga kan? Pernah yang di Kuala Lumpur 2017. Sangat luar biasa. Dan kalau lihat regenerasi sendiri gimana, Jakob? Nah ini dia. Memang banyak kalau di tenis meja sendiri banyak atlet-atlet Para Games ini sudah berusia ya, maksudnya sudah berusia 30 tahun ke atas dan memang kita memerlukan regenerasi gitu loh. Jadi ya saya harap dengan adanya Para Games di Indonesia kemarin mungkin banyak anak-anak muda yang disabilitas mau terpacu untuk menjadi atlet, mereka tidak malu lah dengan keadaan, tidak minder. Dan juga mungkin orang tuanya juga bisa ngelihat, bisa mendorong untuk anak-anak mereka yang disabilitas untuk menjadi atlet. Karena menurut saya pribadi ya udah menjanjikan sekali ya saat ini untuk menjadi atlet Para Games karena penghargaan dan juga segala macam kan sudah disamakan juga kan. Betul. Jadi fokusnya kita bagaimana bisa berprestasi aja gitu loh. Cuman memang diharapkan dari anak-anak usia dini yang muda-muda ini agar masih bisa dibina untuk jangka panjang kan. Betul. Oke, luar biasa Bang. Bang David sendiri kan ini banyak sekali medali yang udah diraih Bang ya. Ya. Bisa diceritain ya Bang, berapa banyak medali sih yang udah didapatkan tuh? Kalau nggak salah Olimpiade juga pernah kan? Iya, udah cukup banyak sih Mas ya, cukup banyak. Saya juga nggak terlalu hafal sih. Hafal ya, banyak ya. SEA Games pernah, maksudnya ASEAN Para Games udah pernah. ASEAN Para Games pernah, ASEAN Para Games juga pernah, yang Olimpiade juga udah. Cuman memang Olimpiade memang saya belum pernah mendapatkan emas. Paling saya mendapatkan medali perunggu. Kalau untuk ASEAN dan Asia saya sudah dapat medali emas. Berarti sekarang masih punya target itu ya? Ya masih ingin sih, masih ingin mencoba untuk ikut Olimpiade lagi. Walaupun memang nggak mudah untuk mendapatkan emas di Olimpiade, tapi masih ada keinginan. Oke, tapi sebelum turun di Para Games, yang saya tahu Bang David Bang David ini pernah turun juga ya di SEA Games ya? Iya. Di SEA Games tahun 2003, 2005 ya kalau salah, tahun 2007 ya? Jadi saya pernah main SEA Games tuh 5 kali juga. 2001, 2003, 2005. SEA Games ini bukan Para Games ya? Bukan, SEA Games yang sepak bola biar tahu. Ya, SEA Games. SEA Games yang untuk umum lah. Umum lah. Walaupun saya ada disabilitas tapi saya bisa masuk timnas. Ya. Jadi saya 2001, 2003, 5, 7, 9 itu saya bertanding di SEA Games. Hasilnya gimana Bang? Ya saya paling bagus saya mendapatkan medali perak sih. Perak, ya. Melawan yang umum tuh masih berhasil? Iya, masih berhasil dapat medali perak. Dan memang saya akhirnya 2009 tuh saya ya pensiun ya. Karena sudah banyak juga atlet yang muda-muda yang potensi. Dan akhirnya 2010 mulai saya terjun ke olahraga Para Games. Ya, mulai 2010. Katanya emang ada target gitu ya? Ada target yang ingin dicapai, makanya melanjut ke Para Games. Jadi memang ya itu yang tadi saya bilang Mas, saya level prestasinya untuk yang umum itu kan cuman sampai Asia Tenggara. Asia Tenggara karena memang kan di umum kan persaingan lebih kompetitif ya, maksudnya banyak dan persaingan, dan itu salah satu tujuan saya masuk ke Para Games karena saya ingin berprestasi dunia. Karena saya memang masuk untuk kategori Para Games. Kondisi fisik saya masuk untuk kondisi atlet Para Games. Tujuan saya masuk ke Para Games ini ingin bisa berprestasi dunia dan memang
ya kesampaian lah bisa sampai ikut Olimpiade gitu. Luar biasa ya. Karena waktu diumumkan saya nggak bisa ikut Olimpiade Betul, kan. betul. Akhirnya di Para Games saya bisa sampai Paralimpik. Cerita awal sampai masuk ke timnas itu gimana sih, Bang? Waduh, Timnas di itu yang umum itu. yang di, umum ya. Heeh. Waduh itu panjang juga ceritanya ya. Maksudnya penuh perjuangan banget ya saya masuk ke timnas itu karena kan saya latihan dulu di klub seperti yang di klub yang umum. Iya. Di tempat dilatih seperti ya latihan fisik anak-anak umum semuanya. Dan memang sempat diremehkan juga Mas, sempat diremehkan, mungkin maksudnya dianggap susah lah untuk masuk timnas. Ya. Tapi ya dengan tekad, dengan berjuang, dengan doa dan pastinya dukungan dari keluarga ya. Keluarga, teman-teman dan juga pelatih yang terus support. Ya akhirnya saya bisa masuk ke timnas tahun 2000 itu. Dan itu benar-benar saya maksudnya bukan asal masuk Mas, jadi ada kejurnas, Ya, kejuaraan nasional, awalnya. ya kejuaraan nasional. Saya membutuhkan juara 1 waktu itu. Di kejurnas? Ya kejurnas. Oke, ini umum ya Mas? Ya umum, kejurnas itu saya juara 1. Nah itu kan karena saya juara 1 mau nggak mau saya harus dipanggil timnas dong. Gitu. Masa saya juara 1 nggak dipanggil timnas? Betul. Ya sebelumnya memang prestasi saya itu cuma 8 besar, 8 besar. Tapi pas saya juara 1 akhirnya saya dipanggil timnas. Ya. Dan akhirnya dari situ mulai ya meniti karir di umum. Ya, ya. Ya memang sebenarnya sih saya ditempa latihan yang keras dan maksudnya benar-benar latihan fisik, teknik itu yang di kategori umum itu Mas. Umum itu. Jadi persaingan saya yang ketat itu di umum. Jadi pada saat saya masuk di Para Games itu secara mental, fisik, teknik tuh udah benar-benar siap lah gitu loh. Iya. Gitu. Ada nggak sih trigger ataupun momen yang emang membuat abang akhirnya ya gue harus berprestasi nih di sini walaupun maksudnya dengan keterbatasan gue gitu. Ya jadi memang dulu kan waktu di umum itu saya pada saat umur mungkin dari junior ke senior itu pada saat di senior itu kayak mentok Mas. Mentok terus setiap pertandingan babak awal udah kalah, udah sempat maksudnya mau menyerah juga kan. Tapi ya memang itu tantangannya di situ. Jadi saya harus berjuang lebih keras lagi gitu loh untuk bisa masuk ke timnas. Jadi umpama orang itu latihan mungkin 1 jam 2 jam saya harus lebih khususnya latihan fisiknya ya. Karena kan saya pasti ada kekurangan di keseimbangan ya, keseimbangan badan karena disabilitas saya ini. Jadi ya itu saya latihan lebih secara fisik, secara teknik, akhirnya saya bisa mengimbangi teman-teman saya yang di pelatnas dan masuk timnas, itu sih. Jadi ya hampir menyerah juga karena selama beberapa tahun mencoba itu gagal terus ya. Gagal terus masuk timnas dan sempat juga diremehkan lah gitu loh, diremehkan. Akhirnya ya itu saya terus berjuang, terus semangat walaupun gak mudah, akhirnya ya cita-cita saya untuk menjadi timnas ya tercapai. Yang membuat bangkit apa sih waktu itu? Atau memang ada orang tua? Yang membuat bangkit ya pasti motivasi dari orang tua, keluarga bahwa ya jangan nyerah aja sih, jangan nyerah untuk mau sesuatu yang mau sukses dalam suatu bidang kan pasti prosesnya itu panjang kan. Itu kan menjalani prosesnya itu kan yang susah kan. Kalau kita cuma dapatnya gampang kan itu ya maksudnya nggak bagus juga kan. Jadi secara mental saya menjadi kuat dengan bisa menghadapi semua proses itu gitu. Ya bicara apa sih ya, saat dulu kan masih bersaing dengan umum gitu ya. Berarti ya yang lainnya mereka tidak ada kekurangan gitu dibanding abang. Berarti sering diremehkan juga dulu Bang? Iya maksudnya kayak maksudnya pengurusnya maksudnya pengurus dari segi pengurus tuh untuk memilih saya tuh ya agak ragu juga. Masa sih David dipilih jadi tim nasional gitu loh. Apa nggak ada orang yang normal, yang umum gitu ya gitu. Walaupun saya pada saat itu sih sudah bagus juga, tapi memang belum juara 1 gitu loh. Tapi ya akhirnya ya saya harus membuktikan diri kan. Membuktikan diri, ya akhirnya juara 1, ya mau nggak mau kan akhirnya saya bisa dipanggil timnas gitu. Bang, apa yang membuat abang akhirnya
tadi ke Para Games akhirnya kan itu target ya. Target untuk menuju lebih bersaing ke dunia, ke kejuaraan dunia. Sampai saat ini sudah tercapai target itu, Bang? Ya sudah tercapai pastinya kan, saya bisa ikut Olimpiade, saya bisa. Walaupun emas belum ya? Emas belum, saya bisa ya prestasinya mendunia lah, mendunia. Tapi memang target untuk mencapai emas di Olimpiade itu masih ada berarti sekarang ya? Maksudnya belum tercapai, tapi paling nggak saya udah mendapat medali emas. Jadi lucu nih, Mas. Gimana tuh? Jadi waktu saya masuk ke Para Games, maksudnya dalam pemikiran saya itu, saya di umum aja, maksudnya bisa timnas, ya. Ternyata yang atlet-atlet para dunia itu juga hebat-hebat. Iya, luar biasa juga. Pas saya lihat, wah, nggak mudah juga untuk jadi mungkin juara untuk dunia ya. Perlu. Jadi saya justru latihannya lebih ekstra lagi, harus lebih keras lagi untuk bisa bersaing di ini di Paralimpiknya itu. Jadi lu sempat berpikir gitu ya? Iya. Gue di umum aja yakin nih bisa berprestasi. Masa di Para Games-nya sendiri enggak gitu ya? Tapi ternyata pas ngeliat, oh ternyata banyak lebih daripada di atas langit ada langit lagi ternyata. Iya, jadi yang dari maksudnya saingan saya yang di dunia lah, Polandia, Cina, ada Prancis itu ya atlet-atlet yang hebat. Ternyata sama kayak saya juga dulu. Mereka bersaing di yang umum di negaranya masing-masing juga gitu loh. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Tapi bicara event kan banyak sekali yang udah diikutin sama Abang kan, banyak. Dari mulai tadi yang umum sampai yang akhirnya Para Games. Bahkan Para Games sampai mencapai ke Olimpiade tingkat dunia. Pertandingan yang paling berkesan di event apa tuh, Bang? Event paling berkesan untuk Para Games sendiri ya? Ya. Untuk Para Games sendiri ya ada beberapa sih, Mas ya. Pertama London 2012. Pada saat saya dapat medali perunggu. Jadi terus terang waktu saya masuk 2010 itu kan perhatian pemerintah itu kan belum seperti sekarang. Betul. Belum seperti sekarang untuk atlet-atlet Para Games. Jadi saya untuk lolos ke Olimpiade itu kan harus mengikuti berbagai seri turnamen untuk lolos. Jadi dari 2010, 11 itu saya mengikuti seri-seri para tenis meja dunia itu di berbagai negara itu benar-benar mencari sponsor sendiri, Mas. Benar-benar karena harus ada dalam maksudnya ada batasnya peringkat dunianya nih yang lolos sekian. Jadi 2 tahun itu saya benar-benar cari sponsor untuk mengikuti. Sendiri tuh? Cari sponsor sendiri, urus visa sendiri, berangkat sendiri, benar-benar sendiri. Cuman yang itu tadi saya bilang, saya udah ditempa di level umum itu, Mas. Jadi saya harus kejar cita-cita saya, emang pingin ikut Olimpiade. Nah akhirnya 2011 itu, saya bersyukur juga, maksudnya ada teman-teman yang mendukung lah. Teman-teman yang mendukung, kasih support saya agar saya bisa berangkat untuk ikut itu seri itu ya, seri turnamen para dunia itu. Ya, akhirnya saya lolos ke Olimpiade. Saya masuk di berapa peringkat dunia, saya lolos 2012. Dan 2012 itu mungkin saya orang pertama yang dapat medali, Mas. Di Para Games? Untuk dunia, Olimpik. Ya, Paralimpik. Mungkin dulu pernah ada lah tahun 70-an apa ya, mungkin atlet. Tapi kan maksudnya persaingannya belum seperti sekarang kan, maksudnya. Dan jadi 2012 itu setelah puluhan tahun Indonesia nggak pernah dapat medali di Paralimpik, akhirnya saya dapetin gitu loh. Maksudnya saya dapetin. Pemecah telur pertama nih. Iya, pemecah telur walaupun medali perunggu. Dan itu maksudnya semacam kayak motivasi buat atlet-atlet lain, Mas. Betul. Motivasi buat atlet-atlet lain. Dan 2016, 2021 kemarin apalagi ada yang dapat medali emas kan dari bulu tangkis kan. Jadi itu 2012 itu berkesan karena saya dapat medali pertama itu yang benar-benar yang ya salah satu buat sejarah lah buat Paralimpik Indonesia. Luar biasa ya. Tapi bicara prestasi banyak sekali, terus juga ya di umum kategori umum bisa bersaing, di Para Games pun bisa bersaing juga, Paralimpik bahkan juga bisa meraih medali. Ini sebenarnya awal mula kecintaan ke bulu tangkis itu ke tenis meja itu gimana sih sebenarnya? Emang dari keluarga tuh atlet atau dari kecil sudah ada di rumah tenis meja gitu ya? Enggak, jadi bukan atlet sih, cuman keluarga saya tuh seneng olahraga aja, seneng nonton olahraga, seneng olahraga. Dan waktu orang tua dari Sulawesi ya, kalau nggak salah Sulawesi,
Saya lahir di Makassar, Sulawesi, terus pindah ke Jawa, di Jawa Tengah. Iya. Itu di kota kecil, Mas, kota Batang. Oh, Batang, deket tetangga saya itu. Saya Pekalongan. Oh iya? Iya, serius. Ya benar, dekat. Saya sekolah di Pekalongan. Oh gitu ya? Iya, Oh. saya sekolah di Pekalongan. Mainnya di Sentono ya? Mainnya di Sentono, terus di pantai itu, apa? Pantai mana, Mas? Saya udah lupa, waktu itu ya? SD kan. Nah, jadi di dekat rumah, di Batang itu, di dekat rumah ada meja pingpong. Oke. Saya main sama kakak, sama tetangga-tetangga. Nah, itu awal kenalnya tenis meja situ. Awal kenal tenis meja, terus mungkin orang tua ngelihat abis saya pulang sekolah main tenis meja, abis saya pulang sekolah main. Terus saya maksudnya hobi banget, terus sampai bisa ngalahin kakak gitu ya? Iya, kakak, terus cepet bisa. Nah, itu dari situ orang tua mungkin mencarikan saya pelatih lah. Iya. Pelatih untuk mengenal dasar-dasar bermain tenis meja yang lebih baik gitu. Dari situ. Itu umur bro? Umur kurang lebih 10 tahun lah, 10 11 tahun lah. 11 tahun. Masih SD sih. Dari nggak sengaja berarti ya sebenarnya? Iya, iya. Gitu. Dan sampai akhirnya sekarang sangat luar biasa sekali. Wah, terus awal mulai itu klub profesional? Kalau masuk klub pertama kali setelah di Batang saya pindah ke Semarang. Oke, nggak jauh lah. Ya, di Semarang mulai kelas 6 gitu lah Mas, kelas 6 SD. Nah, itu mulai masuk klub. Mulai masuk klub, nama klubnya tuh PTP kalau nggak salah, PTP Semarang. Ya di situ saya ditempa lagi kan, maksudnya lebih serius lagi karena banyak atlet-atlet seusia saya yang bermain tenis meja juga baik. Ya kita berkompetisi di situ. Kalau waktu di Batang kan cuman kayak main-main aja lah ya. Iya, main-main aja, terus privat lah, gitu privat. Ya, kalau di itu udah lebih serius. Ya di Semarang itu mulai masuk klub, lebih serius lagi dan ya akhirnya ya tambah semangat lagi sih main tenis meja. Berarti orang tua full support ya? Mendukung sekali ya? Mendukung dan maksudnya ya benar-benar sampai mengarahkan mencarikan pelatih gitu. Ya, dan mungkin orang tua juga kan, saya juga kan maksudnya belum terlalu ngerti juga kan, maksudnya orang tua yang ngelihat kan mungkin saya ada bakat, terus di Semarang terus dimasukin klub, terus SMP saya udah di Jakarta. Di SMP saya udah di Jakarta. Ya itu memang karena prestasi. Enggak. Bukan. Orang tua pindah ke Jakarta. Orang tua pindah ke Jakarta ya memang udah jalannya Mas, jalannya Tuhan. Mungkin di Jakarta kan kalau kira mau menemukan jalannya. Iya, maksudnya mau lebih hebat kan di Jakarta semua persaingan, maksudnya olahraga kan lebih banyak kan untuk berkompetisi di Jakarta. Saat perjuangan dulu tuh prestasi yang di klub profesional itu awal apa tuh? Kalau di Semarang itu paling antar SD, juara SD, gitu lah, juara SD. Kalau di Batang itu juara RT gitu-gitu. Oh, awalnya dari iya, emang dari kecil-kecil juga tuh. Mungkin nggak juara satu ya, mungkin saya juga nggak terlalu hafal banget, tapi pernah lah RT gitu. Juara RT awalnya. Terus juara mungkin orang tua ngasih kemampuan kali ya, anak gue ikutin di turnamen RT. Biasa kan ada 17-an pun pasti ada kan tenis meja kan. Ya terus juara SD waktu di Semarang. Nah di Jakarta ya mulai lebih serius lagi kan karena masuk klub yang bagus juga. Jadi di Jakarta lucu nih Mas, waktu saya pindah Jakarta nih, saya orang tua saya nganterin saya ke Senayan. Pelatihnya mungkin ngelihat saya mungkin ngelihat kondisi fisik saya lah. Saya nggak diterima. Oh, nggak diterima. Pokoknya cari klub lain aja lah. Cari klub lain. Meragukan berarti dia? Ya, jadi mungkin main saya juga masih belum terlalu bagus. Apakah dites terus, mungkin lihat kondisi fisik saya juga. Akhirnya orang tua saya bertanya-tanya lagi di mana ada klub yang bagus lagi kan di Jakarta, klub-klub untuk usia dini. Akhirnya saya dimasukin di UMS 80. Nah, di situ saya diterima gitu loh, di UMS 80 itu. Ya. Wah, sangat luar biasa ya. Berawal dari keremehan orang akhirnya malah jadi trigger ya Bang ya? Iya, jadi memang ya itu harus orang diremehkan ya, bukan kita menjadi maunya tambah jatuh down, malah justru harus termotivasi gitu. Oke. Sebenarnya ketika Abang akhirnya memutuskan gua kayaknya fokus di tenis meja para tenis meja ini. Maksudnya tenis meja dulu ya, tenis meja ini itu apa sih sebenarnya yang membuat akhirnya sampai secinta itu gitu? Ya memang udah hobi sih Mas ya, kayak hobi banget ya. Maksudnya hobi, terus saya bener-bener kayak pas bermain tenis meja tuh kayak senang banget lah, senang menjiwai gitu loh. Walaupun
kalau untuk bicara prestasi tuh harus benar-benar lain lagi ya, fokus lah. Kalau dulu kan cuman asal main-main aja kan. Tapi udah ngomong prestasi tuh harus lebih benar-benar ditekunin lagi kan gitu. Tapi saking cintanya nggak pernah tidur di meja kan? Di bawah meja pernah. Aduh, meja pernah. Itu biasanya kalau lagi dikejar sama orang tua tuh, cari-cari itu ya. Kalau tidur di atas meja takut mejanya inilah. Bisa aja. Oke, Bang David, selain tenis meja, olahraga apa Bang yang suka? Saya suka kalau di sekolah kan biasanya main bola aja sih Mas. Main bola? Ya, Terus ke bola juga? Iya main bola sama ya teman-teman di sekolah. Biasanya emang kalau orang-orang timur ya, orang Ambon khususnya, kebanyakan dikenal emang jago sepak bola. Apalagi di daerah Tulehu sana kan, ada kampung sepak bola. Nah itu rata-rata sih lebih dikenal kan itu. Saya nggak jago sih, cuman maksudnya ya hobi olahraga emang. Ya? Dasarnya hobi olahraga. Kalau di sekolah ada kegiatan ya mungkin bola atau basket, walaupun dengan keterbatasan saya ikut main aja gitu loh, ikut main aja. Tapi suka sampai saat ini sepak bola? Suka sih, cuman kalau untuk main ya saya maksudnya harus jaga-jaga juga kan Mas, kan takut maksudnya cedera atau apa gitu loh. Jadi ya jarang sih kalau main. Kalau dulu ya sering main, suka main. Punya klub favorit nih? Apa? Punya klub favorit sepak bola? Bola saya Barca Mas. Barca? Barca. Barcelona. Tapi pas Messi pindah jadi ke PSG saya. Oh, ke PSG sekarang. Jadi ngikutin Messi ya? Tergantung Messi kemana. Tapi masih seneng Barca sih. Iya. Pernah nonton langsung Mas? Saya belum pernah. Saya waktu itu kan pas pertandingan pernah di sana. Di Barcelona. Oke. Akhirnya nonton langsung live lah di New Camp itu. Iya. Wah, luar biasa ya. Iya. Akhirnya ngeliat Messi langsung tuh. Langsung. Karena emang lagi ada event terus ya karena memang suka juga Barca kan. Bang, bicara atlet ini kan saat ini memang sudah mulai banyak juga atlet yang sadar dengan pendidikan gitu ya Bang. Ya. Menurut Abang seberapa penting pendidikan buat Abang? Ya penting Mas, karena kan kita kan maksudnya nggak selamanya juga maksudnya jadi atlet kan. Jadi kita memerlukan pendidikan dan juga saya rasa dalam olahraga itu pendidikan juga perlu Mas, karena kita dalam bermain itu kan juga memerlukan ini kan, maksudnya berpikir strategi, betul. Berpikir apa. Jadi itu mungkin dengan kita pendidikan itu kan misalnya membuka cara berpikir kita juga ya kan. Betul. Dan saat ini kabarnya Bang David ini udah sarjana ekonomi? Iya, S1. Wah, luar biasa. S1 di Perbanas tuh. Perbanas. Wah, emang Perbanas ya biasa memberikan ini ya apa? Ya beasiswa buat atlet. Ya. Wah, luar biasa. Wah, tepuk tangan dong. Oke, itu bagi waktunya gimana saat itu? Untuk menjadi atlet dan juga kuliah. Ya, jadi pasti habis kuliah latihan. Gitu aja, Mas. Gitu ya. Habis kuliah latihan. Ya maksudnya ya capek, pasti capek lah. Cuman ya tetap harus dijalanin kan, karena memang orang tua juga prioritas, maksudnya memprioritaskan saya harus ini juga sih, harus sekolah juga gitu loh, sekolah SMA kuliah gitu loh. Oke. Dan ya akhirnya sampai saat ini saya jadi sarjana ekonomi. Mungkin kedepannya kalau pensiun udah kepikiran ya mau kerja di mana gitu, atau mau lanjut jadi pelatih aja? Saya sih ya mungkin pelatih juga. Tapi saya ingin ini sih Mas, maksudnya punya kayak akademi lah. Ingin membina, maksudnya khususnya yang anak-anak. Bikin klub ya? Iya, maksudnya sekarang sih ada klub, cuman masih dalam yang kecil-kecil lah. Pingin kedepannya tuh mungkin yang selain disabilitas, yang umum juga bisa dibina, dikembangkan potensi mereka. Maksudnya dengan ilmu yang saya punya lah, bersama mungkin teman-teman pelatih mengembangkan. Bang David ini kan saya dengar dulu pernah diajak main tenis meja bareng SBY. Pernah. Betul ya? Betul. Itu kenapa tuh Bang dulu Bang? Ceritanya gimana tuh? Jadi 2011 itu Mas. 2011 ASEAN Para Games di Solo juga. Saya mendapatkan berapa medali emas lah itu. Mungkin paling banyak lah. Sebagai atlet saya paling banyak dapat emasnya. Terus atlet-atlet diundang ke istana. Nah di situ ada tenis meja pingpong. Ya, akhirnya saya disuruh main sama Pak SBY. Wow, luar biasa. Sama Pak Jokowi juga pernah. Oh pernah Jokowi juga? Kayak semua presiden kayaknya nih. Enggak lah. Enggak. Pak Jokowi pada saat itu
waktu 2018. 2018, oke. Mengunjungi latihan kita di Di Solo. Pelatnas Solo. Pak Jokowi main tenis meja. Oke, wah luar biasa. Selain itu ada artis juga pernah? Artis ya inilah yang lagi, Siapa? yang sekarang ini lagi suka main kan kayak Bang Denny Cagur, Oke. King Abdel, pernah main. Kalau si Desta suka main juga, tapi saya belum pernah Belum pernah. main sih sama Desta. Oke, nanti mungkin Desta nonton mau diajak main nanti. Oke, Bang David, bicara menjadi seorang atlet yang mungkin juga sekarang, maksudnya tidak pada umumnya, maksudnya memiliki kekurangan. Apa sih yang membuat Bang David akhirnya masih tetap kuat terus gitu? Motivasi apa sih, Bang? Mungkin banyak pengen tahu juga gitu. Sampai akhirnya ya nggak putus asa buat mencapai prestasi yang diinginkan itu. Kan sebelumnya kan udah gagal di yang umum, gagal. Akhirnya pengen meraih ke ke dunia gitu, ke kejuaraan dunia. Nah ini sebenarnya apa sih motivasinya? Ya motivasinya rahasianya pasti. Apa sih rahasianya nih? Ya, rahasianya pasti pertama karena saya memang hobi ya, maksudnya hobi tenis meja yang sekarang ini sudah menjadi profesi kan. Kan ada juga mungkin kata-kata siapa, quotes dari siapalah, hobi yang pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Ya, betul. Nah, itu yang saya lakukan sekarang kan. Dan nggak munafik juga, maksudnya penghargaan dari pemerintah saat ini kan sudah luar biasa juga ya, maksudnya sudah luar biasa untuk atlet-atlet yang berprestasi. Ya di samping itu motivasi juga, maksudnya untuk bisa, ya kan saya udah punya keluarga, istri, anak, untuk bisa menghidupi keluarga saya juga. Dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana dampak yang bisa saya berikan dengan prestasi saya ini. Saya harapkan makin banyak anak-anak disabilitas khususnya yang mereka juga bisa mencontoh saya bisa menjadi inspirasi, contohan buat mereka bahwa ya jangan kalah dengan keadaan. Walaupun kita punya secara fisik ada kekurangan, pasti Tuhan juga pasti punya kasih kelebihan yang lain. Ya terus semangat aja, terus berjuang aja. Ya jalanin setiap prosesnya aja. Ya kita pasti mampu lah kalau kita mau terus berjuang, berusaha dan berdoa pasti. Oke. Mungkin pernah juga kan merasakan ya kayak udah cukup deh nih. Gue nggak gagal terus, tadi kan sempat bilang gitu juga. Iya. Apa yang akhirnya trigger yang membuat abang ya gue harus kembali gitu, semakin kuat gitu, untuk menguatkan mental abang sendiri apa sih? Ya masih ini aja sih mas, masih kepikiran ingin berprestasi aja terus gitu loh. Ya tadi momennya juga kalau di Para Games itu 2016 sih. 2016. Yang agak berat ya, karena waktu Paralimpik di Brasil itu saya nggak berhasil dapat medali kan. Jadi itu satu-satunya turnamen sepanjang saya ikut maksudnya yang para tenis meja, satu-satunya turnamen yang saya gagal dapat medali ya 2016 itu di Brasil itu. Kenapa itu maksudnya? Ya mungkin terlalu ingin ya, maksudnya terlalu ingin dapat medali, mungkin jadi beban. Sebenarnya secara ya sama aja sih persiapannya, cuman memang pada saat bertanding itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya aja sih. Persiapan sama padahal kan? Ya persiapan maksudnya dibandingkan Tokyo pasti bagusan Tokyo lah. Iya. Tapi maksudnya saya kan secara profesional juga mempersiapkan diri saya, tapi ya tidak mendapatkan medali. Tapi ya terus semangat aja kan, hidup ini kan bukan cuman Paralimpik aja kan, maksudnya saya harus terus menjalani setiap event yang kedepannya gitu. Tapi saat ini orang tua di Jakarta semua berarti? Orang tua di Jakarta, ya sisa ibu sih. Sisa ibu. Okay. Kakak, adik? Kakak Jakarta semuanya. Jakarta semua. Keluarga semua ya berarti? Nggak ada yang jadi saya yang banyak di Solo, Mas. Oh, malah di Solo? Saya banyak di Solo karena kan kita sekarang ini pelatnasnya jangka panjang. Jadi istri anak saya sekarang di Solo. Anak? Udah berapa? Iya, saya ajak di Solo. Anak di Solo ada berapa sekarang? Anak saya baru 4. Baru 4? Istri baru 1? 1 lah. Oh, istri baru 1 ya? 1 lah. 1 lah ya? Iya, bukan baru 1 ya? Enggak, 1. Kira-kira apa anak sendiri udah terlihat Bang ada apa ya, potensi-potensi untuk menjadi seorang atlet juga gitu? Saya arahin sih, Oh dia emang sengaja diarahkan? Saya arahin, ada juga yang suka tenis meja.
ada juga yang suka badminton. Ya tapi maksudnya ya ya lihat ininya mereka juga, kita mengarahkan ya semoga ya mereka mau inilah untuk jadi atlet juga. Bang, ini di luar ini ya Bang, yang maksudnya saya pengen bertanya, sangat pengen bertanya sekali. Sulit nggak sih Bang? Maksudnya kita kan kalau saya aja sempurna aja kadang, maksudnya yang bukan nggak sempurna Bang, maksudnya terlahir yang tanpa kekurangan yang seperti Abang, tapi ya kadang ya masih merasa minder apa segala macam saat itu, masih kayak tapi ya kayak nggak bisa, gue nggak bisa kayak dia nih, gue terlahir seperti ya gini. Abang pernah merasakan itu dan gimana sih melewati masa-masa itu Bang dulu Bang? Akhirnya ya pernah lah Mas, pernah ya. Khususnya kalau dulu waktu muda-muda, waktu deketin cewek gitu. Nggak apa-apa sih. Enggak, maksudnya pasti kan ada mindernya kan. Enggak, maksudnya gini. Jadi soalnya orang aja gendut aja tuh udah nggak pede Bang, ya kan? Jadi pasti adalah rendah diri, minder. Apalagi saya bukan, mungkin di sekolah sih, lebih ke di sekolahnya. Oh, zaman sekolah ya? Ya kalau di lingkungan pas tenis mejanya sih udah nggak terlalu gitu loh. Tapi lingkungan di sekolah, lingkungan di kayak kuliah, itu awal-awal pasti kan ada agak mindernya ya. Maksudnya apalagi contohnya nih, contoh kecil, bahwa saya absen pertama kali dipanggil sama guru. Ode. Ya, David, nggak sopan kamu pakai tangan kiri segala macam gitu lah. Padahal dia kan belum tahu kan. Diledekin gitu kali ya? Iya. Terus ini maaf Bu, tangan kanan saya seperti ini gitu. Oh, dia nggak tahu. Iya kan baru pertama kali nih. Itu yang kadang-kadang yang awal-awalnya aja. Tapi kalau udah teman-teman pada tahu, ya udah oke lah gitu loh. Tapi sering diledekin juga, Fit yang sopan dong gitu. Iya, kamu kok sopan nih gini. Buat bercandaan. Iya. Tapi akhirnya kan malah jadi ya buat iya. seru-seru lah gitu. Iya. Tapi maksudnya saya juga nggak terlalu ini, kalau udah teman-teman yang udah pada deket kadang buat jadi bahan bercandaan juga gitu loh. Tapi kita nggak mudah singgung lah ya. Nggak mudah tersinggung. Malah jadi gitu ya itulah. Ya maksudnya bagusnya ya itu kembali sih, maksudnya saya maksudnya bersyukur tuh orang tua, keluarga maksudnya terus ini sih support aja gitu. Ya. Kadang-kadang saya kan suka curhatnya ya ke orang tua, kenapa sih maksudnya seperti ini apa lahir, tapi kan ya memang ini ya cuman orang tua jelasin ini memang ya istilahnya takdir yang udah harus saya jalanin gitu loh ya. Ya jangan disesalin terus ya, kamu potensinya apa ya udah terus semangat dengan yang ada aja. Kalau untuk mau berharap sembuh dari ini kan udah nggak ini kan nggak. Kalau kita cuma mikirin itu terus gitu loh. Kalau Bang David sendiri melihat perkembangan tenis meja sendiri saat ini gimana sih? Secara umum ya, tidak membedakan para tenis meja ataupun tenis meja umum. Kalau ya saat ini... Dulu kan pernah pecah juga PB-nya kan? Sampai sekarang Mas. Oh sampai sekarang ya? Iya sampai sekarang. Saya mancing dong sih sebenarnya. Kalau perbedaan itu sekarang terus terang yang para tenis meja luar biasa sekali ya. Maksudnya luar biasa prestasinya. Kalau yang umumnya sendiri ya itulah tadi karena ada perpecahan ini, sebenarnya potensinya banyak atlet-atlet muda Indonesia, tapi memang ya pengaruh lah dari organisasi sampai ke prestasi saat ini lah. Dan terakhir juga 2 kali SEA Games ini tenis meja kan nggak diberangkatkan di SEA Games. Sangat disayangkan ya. Jadi saya harap lah mungkin bisa cepat beres lah. Beres ya? Iya. Itu udah cukup lama banget tuh, konflik itu. Lama Mas. Jadi ya memang, ya kasihan atlet juga kan. Atlet pasti ada jadi korban. Betul, sampai saat ini. Dan peran pemerintah sendiri gimana nih? Buat yang mana nih? Kalau untuk para tenis meja sendiri. Peran pemerintah saat ini udah luar biasa Mas. Ya? Karena tidak hanya soal penghargaan ya. Maksud saya dari segi persiapan kita pun, pelatnas, itu juga sudah sangat bagus gitu loh. Bahkan bonusnya gede-gede juga ya sekarang ya? Dibanding dulu? Ya jauh Mas, jauh Mas. Jauh ya? Berapa kali lipat ya Mas? Enggak, kalau sekarang kan ya udah disamaratakan. Oke. Umpama SEA Games ya sama, ASEAN Para Games, yang Asian Games. Mas 500 gitu ya? Mungkin ya 500. Kalau 500 kali 4 aja udah berapa tuh kan bisa dihitung kan. Wah luar biasa banget. Duitnya buat apa nih Bang? Ya buat
Ya banyak lah Mas. Banyak buat, ya? Invest. Ya invest keluarga juga kan. Ya bantu keluarga juga lah, bantu keluarga. Ya itu yang tadi saya bilang, Mas, saya pingin ke depan kan punya akademi, punya tempat tenis meja. Tapi udah cair ya? Saat ini belum. Oh, belum? Belum. Tapi ya biasanya nggak terlalu lama sih, Mas. Nggak terlalu lama ya? Sejak pemerintahannya yang Pak Jokowi sekarang ya. Iya. Untuk para atlet itu udah luar biasa sekali ya. Wah, udah luar biasa lah kalau menurut saya mah. Tinggal gimana kita sebagai atlet fokus aja jadi seorang atlet yang prestasi gitu. Tapi kalau menurut Bang David sendiri, generasi atlet tenis meja sendiri gimana sekarang? Yang mana? Yang para apa? Yang ya dua-duanya. Kita bicara tenis meja. Ya banyak yang bagus sih Mas, yang bagus. Kalau para sendiri programnya lebih jelas ya. Para justru lebih jelas ya? Lebih jelas karena kita sering ikut single event kompetisi para tenis meja di luar. Kalau yang umum ini sebenarnya potensinya banyak, bagus. Cuman ya lebih banyak berkecimpung di dalam negeri aja maksudnya. Jadi keluarnya tuh masih kurang lah. Mungkin ada saran biar tenis meja bisa lebih maju lagi? Saran ya pembinaannya lebih bagus gimana? Ya maksudnya yang muda-muda ini harus benar-benar yang terbaik ya. Maksudnya proses pemilihan atletnya juga yang terbaik. Terus mungkin mereka sering diikutkan kompetisi yang berkualitas, keluar ya agar bisa prestasinya juga bagus. Bagus ya. Oke. Apa yang diharapkan dari Abang sendiri untuk tenis meja sendiri, olahraga tenis meja ke depan mungkin? Selain tadi ya harus banyak event kan tadi kan. Yang saya harapkan. Iya. Ya kalau untuk para sendiri ya itu regenerasi, makin banyak ya atlet-atlet muda. Pasti banyak lah orang Indonesia yang anak-anak yang disabilitas. Ini saya kemarin di Olimpiade itu kan kita dapat 2 emas. Iya. 2 emas, berapa perak, 4 perunggu lah. Itu kan maksudnya ya memang sejarah ya, kita belum pernah dapatkan emas. Tapi untuk dalam segi jumlah penduduk kita yang luar biasa ini, yang besar, itu udah masih termasuk sedikit gitu lah itu. Iya. Cina dia di Paralimpiknya mungkin dapat ratusan emas kali ya gitu. Jadi memang harus lebih banyak lagi nih anak-anak muda nih yang benar-benar dibina untuk jadi atlet gitu loh. Walaupun sekarang para juga tenisnya udah luar biasa. Tapi harus terus bisa ditingkatkan. Kalau Abang melihat udah kelihatan pembibitan sekarang. Udah. Kan juga proses pemanggilan atlet-atlet untuk pelatnas itu kan diambil dari Peparnas. Oke, Peparnas. Peparnas itu kan Pekan Paralimpik Nasional yang kemarin di Papua. Iya. Nah itu di situ dilihat mungkin yang potensi dipanggil ke pelatnas dan ikut ini ASEAN Para Games kemarin. Mungkin ada pesan Bang untuk para penyandang disabilitas yang pengen juga menjadi atlet seperti Abang, ya motivasi supaya mereka juga tetap kuat gitu, tidak minder gitu. Ya pesan saya ya yang tadi saya sampaikan juga, maksudnya ya jangan kalah dengan keadaan pastinya. Memang nggak mudah ya, mungkin saya juga ngomong, maksudnya mungkin kalau seperti saya sendiri kan ini sebenarnya kalau dibandingkan teman-teman saya yang lain kan ada yang kursi roda, ada yang kakinya nggak ada. Tapi ya terus berjuang aja, jangan kalah dengan keadaan, benar-benar temukan potensi-potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya kejar prestasi, fokus. Yang pastinya kerja keras, terus ya berjuang dan berusaha dan berdoa lah biar saya bisa, pasti yang lain juga pasti bisa gitu loh. Pernah sempat melihat atau berkunjung ke sekolah-sekolah yang memang ada tempat difabel gitu, Bang? Melihat motivasi langsung gitu? Pernah ya? Pernah, ya kasih motivasi, kasih semangat. Khususnya nih sebenarnya orang tuanya juga Mas, maksudnya. Iya. Orang tuanya tuh harus dikasih, maksudnya
anaknya tuh untuk bisa inilah keluar gitu. Memberikan dukungan yang benar-benar maksimal gitu buat anak ini. Kadang kan mereka keluar mungkin diledekin, jadi malu, jadi minder, akhirnya jadi harusnya ya udah nggak apa-apa lah, ya udah kalau diremehkan atau dibully atau ya udah hadapin aja lah, maksudnya hadapin, kita tunjukkan dengan prestasi aja. Iya, oke. Sangat luar biasa. Ya, itu dia tadi sedikit cerita. Banyak sih sebenarnya, bukan sedikit, banyak sekali cerita yang sudah diberikan oleh Bang David, dan banyak sekali motivasi juga, inspirasi yang tadi juga. Satu lagi boleh? Boleh. Satu lagi terakhir, mungkin dulu waktu saya belum prestasi seperti sekarang, ya pesan juga buat anak-anak disabilitas ya. Mungkin saya menganggap ini kekurangan, ini keterbatasan, ini hal yang nggak bagus. Tapi justru saat ini justru bukan kekurangan nih. Ini justru kekuatan saya nih justru. Okay. Wow. Ini justru kekuatan saya, gitu lah. Jadikanlah kekurangan sebagai kekuatan. Ya. Buat kita ya Bang, untuk maju ke depan. Siap. Wow, luar biasa. Itu kata-kata keluar dari gue tuh. Kalau diketik ya, tolong ya. Jadikanlah kekurangan sebagai kekuatan untuk kita maju ke depan. Ya. Wow, luar biasa sekali. Dan terima kasih Bung David. Mungkin terakhir Bung David bisa dijelaskan ataupun saya ingin minta 3 kata tentang David Jacobs. Saya pekerja keras sih, maksudnya pekerja keras. Mungkin dibilang bakat sih ya nggak terlalu yang bakat-bakat banget, tapi benar-benar pekerja keras, juga konsisten ya. Konsisten, dan juga pastinya saya ya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lah. Maksudnya selalu mengandalkan Tuhan lah, itu lah. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan luar biasa Bung David Jacobs. Terima kasih banyak telah mau berkunjung ya ke Lensa Podcast. Bang David. Mas atau Bung ini? Katanya pernah ke Ambon juga. Pernah ke Ambon juga. Saya tapi panggil Bang aja. Bang ya? Oke. Siap. Oke, Bang Jacobs, terima kasih banyak dan sudah mau ke sini, dan juga buat teman-teman, mudah-mudahan apa yang tadi diceritakan bisa menginspirasi untuk hidup kita juga. Tentunya buat saya juga dan buat teman-teman yang nonton hari ini. Oke, jangan lupa juga buat Mitra Olahraga, like, komen, dan share, dan juga subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Dan juga follow Instagram Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id, dan juga Facebook Lensa Olahraga. Kalau gitu saya Azariat pamit, dan juga Bung David Jacobs pamit undur diri. Saksikan Lensor Podcast selanjutnya, karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Oke, sekali lagi Bang.